Nah, ini mentormu belum ada, Ruth, di namanya sini. Nama mentornya siapa? Belum ada pasti. Itu yang di file itu nama mentornya belum ada. Kamu kirim ulang ya, secepatnya nanti kirim ulang yang di kursi kosong itu mentornya. Tampilkan dari naskahmu saja. Oke, ya. Baik, ada kesulitan untuk apa yang masih bingung karena kita ini coaching terakhir, saya tidak memberikan tapi saya tanya balik sekarang apa yang harus ditanyakan sebelum saya menjelaskan selanjutnya. Ya, silakan. Izin Pak, minta koreksinya untuk kegiatanku Pak yang kegiatan yang edukasi keluarga ya. Langkah-langkahnya apakah sudah tepat Pak? Apakah ada perlu dikoreksi? Kegiatan. Oke, ini ya kegiatannya ya. Persiapan melapor, teman-teman koordinasi dengan pemegang. Oh, ini koordinasi dengan pemegang program GIS. Ada kolaboratifnya ada di sini. Loncat ke belakang rupanya. Makanya jangan sampai kalau bicara koordinasi itu mestinya nilai kolaboratif pasti ada ya. Koordinasi dengan pemegang program, mengatur itu. Nah, tapi saya baca cuma 3, ternyata loncat ke halaman berikutnya. Nanti kalau seperti contoh seperti ini, kalau nanti yang diupload, tolong di-enter supaya ini jangan ada yang loncat. Jangan sampai nanti menimbulkan pertanyaan penguji. Nah, gimana caranya supaya satu halaman. Nah, pada saat diperiksa betul nanti yang diupload ke penguji ya, yang di Google Form tadi. Karena penguji akan melihat, jangan bikin susah penguji, intinya itu. Nah, karena kalau seperti ini satu nanti dianggap nggak ada jadinya, padahal ada di bawah ini kolaboratifnya. Terus kegiatan menyiapkan leaflet, membuat buat video, melakukan penyuluhan di posyandu, yang ini melakukan keluarga ini, mencari data, baik melakukan pretest. Kalau ke keluarga masa kok pretest post-test juga tuh? Tidak perlu Pak. Ya kayaknya kok kalau kan keluarga kan satu ya, masa kamu tes duluan? Oh iya. Kayaknya nggak usah pretest post-test, ganti apa ya, kalau kamu mau ke sana setelah mempelajari, kemudian kamu dengan siapa ke sana rencanamu? Dengan teman sejawat Pak. Dengan sejawat. Kamu nggak melakukan sebelum kamu ke sana, setelah kamu pelajari, apa yang kamu lakukan? Setelah kamu tahu bahwa si A ini dari data saya perlu kunjungi, terus kamu langsung datang begitu saja, ataukah perlu koordinasi dengan siapa? Karena ini wilayahmu atau bukan yang kamu akan kunjungi nanti? Wilayah kerjamu atau bukan? Wilayah kerjaku, Pak. Wilayah kerja. Tapi di sana apa yang harus koordinasi dengan siapa kira-kira dengan Ibu Myuswi ini? Adakah program di desa? Bidang desa, Pak, dan bidang desa dan pemegang program gizi. Ya, misalnya gitu, menghubungi, minimal memberitahu bahwa akan ada kunjungan supaya jangan kaget nanti. Oh iya, Bapak. Ya, tambahkan di situ. Siapa? Selain yang lingkungan sana, selain bidang siapa tadi? Kalau Ibu ada kelompok-kelompok. Ibu kader boleh juga. Kader, itu mungkin kader aja bukan bidangnya, kadernya paling tidak. Oh iya. Nah, jadi kamu menghubungi setelah menentukan, kan kamu pelajari datanya, oh si A, si B ini yang jadi sasaran. Selanjutnya kamu memberitahukan kepada Ibu kader bahwa saya akan berkunjung tanggal sekian. Nah, sehingga nanti jangan sampai nggak ketemu kan. Iya, Bapak. Baru kamu melakukan edukasi ini. Bukan memaparkan materi, melakukan edukasi saja ini yang C ini. Oh iya, Bapak. Iya. Nah, melakukan edukasi. Oke, 3 itu saja. Jadi, mempelajari data dengan tujuan untuk menetapkan
menetapkan sasaran ya sebetulnya itu outputnya. Oh iya Bapak. Kemudian koordinasi dengan memberitahukan sasaran melalui kadernya. Ya. Kemudian ketiga baru melakukan edukasi. Edukasinya ini tentu bukan satu kali ya, nggak satu kali ya. Iya Bapak. Nah, jadi jangan satu kali nanti karena ada edukasi pertama, kemudian yang berikutnya mungkin bersamaan dengan ini bisa di monitoring evaluasi. Habis kamu edukasi, kamu datang lagi kaitannya dengan ini melihat yang B ini, melihat langsung proses menyusui ini, monitornya. Iya. Bukan melihat langsung ini memantau lah, memantau proses melihat langsung ini ganti memantau. Nah. Ya itu saja mungkin ya supaya bersamaan. Jadi datang terakhirnya, kemudian juga nanti yang kamu kunjungi juga kamu pantau ini prosesnya apakah yang kamu lakukan ini ditindaklanjuti atau tidak. Itu nanti baru kamu masukkan ke laporan hasil, bukan laporan hasil kegiatan, laporan hasil monitoring. Oh iya Bapak. Nah, laporan hasil monitoring. Jadi yang dilaporkan semuanya ya nanti kalau bukan laporan kegiatan di monitoring evaluasi itu, tapi laporan monitoring. Oh iya. Ya, hanya terbatas di monitoring untuk semuanya, bukan hanya urut saja, semuanya. Kalau ada yang bukan kegiatan. Kalau laporan kegiatan wajib, semua akan membuat laporan kegiatan. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4, itu laporan kegiatan, aktualisasi. Yang di sini hanya laporan singkat tentang monitoring saja, bagian dari laporan aktualisasi. Nah, jadi tidak total, hanya selembar dua lembar saja. Intinya bahwa yang dilihat misalkan dari proses memantau ini bahwa yang telah dilakukan pemantauan terhadap sekian orang. Hasil pantauannya apa? Sekian melakukan bagaimana, sekian melakukan bagaimana. Nah, itu yang dibuat di laporan hasil monitoring sini. Bisa selembar, bisa dua lembar saja. Beda dengan laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi berarti mulai bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, bukan itu yang dibuat, bukan bab 1 sampai bab 4 yang dibuat, tapi hanya laporan hasil monitoring saja. Setelah hasil monitoringnya seperti apa, karena awal kegiatan kamu melapor ke mentor untuk memulai, maka terakhir akhiri dengan melapor kembali bahwa sudah selesai dengan hasil monitoringnya seperti ini. Itu. Nah, untuk teman-teman yang lainnya semua begitu nanti di kegiatan monitoring itu. Jadi ada pembukaan di sini melapor. Nah, di sini kan melakukan pertemuan dengan mentor untuk melaporkan. Melaporkan isinya adalah melaporkan akan dimulainya aktualisasi, bukan merancang. Rancangan sudah selesai. Nah, akan dilaksanakan di lapangan ini. Di teman-teman. Terakhir setelah dikerjakan Anda melapor kembali. Lapornya tentang apa? Ya hasil dari aktualisasi. Hasil dari aktualisasi itu bisa dilihat pada saat Anda memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan aktualisasi itu. Itu yang dilaporkan di sini. Bedanya itu, pertama melapor akan dilaksanakannya, yang terakhir melapor sudah selesai dilaksanakan dan hasilnya seperti ini. Ya, nanti substansinya seperti itu ya. Kalau tanya penguji bahwa apa melapor terus ya, beda substansi di awal dan di akhirnya. Nah, itu ya. Nah, oke, Ruth, catat ya tadi perubahannya itu ya. Iya. Oke, yang lain udah nggak masalah. Nah, oke, kalau sudah nggak masalah, apa selanjutnya yang dikerjakan? Kita membuat bahan tayang. Nah, bahan tayangnya dari mana? Kalau sudah jadi fix, baru kita bikin bahan tayang. Tadi sudah dibahas bahan tayangnya sampai berapa halaman tadi, harusnya nggak seperti itu. Bahan tayang itu alat bantu presentasi. Jadi bukan bahan tayang yang bagus, tetapi presentasi yang bagus dibantu dengan bahan tayang. Bagaimana bahan tayangnya? Bisa membuat PowerPoint boleh, membuat presi boleh, menggunakan cara yang lain silahkan. Yang penting alat bantu tadi memudahkan membuat Anda presentasi lebih bagus. Yang dinilai adalah teknik presentasinya, bukan bahan tayangnya. Nah, jadi bahan tayang hanya alat. Meskipun alatnya bagus, kalau tampilnya nggak bagus ya sama saja. Nah, yang dipentingkan tampilnya. Apa tampil bagus tuh? Tampil pertama adalah ya kita ngomongnya jelas. Kalau namanya presentasi itu kita ngomongnya jangan buru-buru, tenang tetapi jelas. Singkat, padat, jelas.
Sehingga silakan Anda mengkreasikan sendiri bagaimana membuat bahan tayang yang singkat, padat, yang jelas. Tentu kalimatnya, kalau secara umum, kalimatnya bukan copy paste dari naskah, kamu copy ke slide. Ringkas ya, kalimatnya diringkas, pendek saja, hanya poin-poinnya saja. Nah, kegiatan terdiri dari satu ini, kedua ini, tahapannya ini, nilainya ini. Hanya itu saja, nilai itu perilakunya seperti apa nggak usah dijelaskan lagi, bahkan nggak perlu dibaca juga nggak apa-apa, yang penting dituangkan, ditulis di situ. Latar belakangnya nggak perlu ditulis, latar belakangnya isunya adalah ini. Kenapa isu saya angkat? Karena latar belakangnya Anda bisa cerita. Apa yang diceritakan? Data. Nah, jadi jangan kita bicara bahwa kenyataannya di sana begini, datanya yang mana? Nah, itu ya, kalau kita selalu bicara dengan latar belakang adalah data. Nah, itu sebabnya di latar belakang kemarin saya minta lengkapi datanya, data tentang apa yang menunjang permasalahan yang diangkat. Nah, jadi nanti yang utama nanti yang ditampilkan adalah paling depan cukup judul dengan perkenalan kita, siapa kita, namanya siapa, tugasnya di mana. Nah, kemudian setelah perkenalan langsung aja isunya apa. Ya, isunya apa? Isu yang utama itu, isunya tulis isunya apa. Tapi Anda menjelaskan termasuk latar belakangnya gimana. Meskipun nggak ditulis latar belakangnya. Kalau mau ditulis sangat singkat sekali. Angkanya saja yang menyebutkan bahwa kenyataannya dari sekian yang datang, sekian orang yang sekian ibu hamil di wilayah kerja, terjadi sekian yang tidak melakukan menyusui dengan benar. Sehingga perlu dilakukan edukasi atau apa. Itu isunya. Kemudian tujuan dan manfaat itu cukup tulis saja tapi singkat ya, jangan terlalu panjang. Nah, yang paling banyak harus Anda uraikan adalah kegiatan. Saya minta nanti Anda berkreasi nanti untuk membuat tampilan yang bagus. Yang dipaparkan adalah isi di tabel yang ini tadi. Ini yang utama. Yang penting itu sebenarnya inilah. Nah, di bagian ini. Nah, ini 24 rencana kegiatan. Karena semua sudah tercantum di sini kan. Nah, tapi bagaimana caranya kalian nanti bisa menampilkan seperti ini, tidak tabel persis begini. Buat kreasi yang bagus, yang bisa menceritakan isi daripada tabel kegiatan ini. Ini yang jadi poin. Karena intinya bahwa rancangan aktualisasi itu tertuang di tabel ini. Apa yang dikerjakan, tahapannya apa, menerapkan nilai apa, kemudian kontribusi pada penyelesaian misi mana dan penguatan nilai OPD yang mana, itu ada di sini semua. Nah, jadi ini silakan nanti berkreasi. Waktu presentasi saya sangat batasi. Hanya sekitar 5 menit saja. Nah, jadi waktu yang singkat, tentu slide-nya jangan banyak-banyak. Nah, bisa jadi ini nilai dasar ini ya, bisa ditulis di slide, tetapi nggak usah dibaca nanti pada saat presentasi, supaya cukup waktunya. Karena nanti akan berkembang di sesi diskusi, juga akan ada sesi diskusi tentang penerapan nilai dasar ini. Sehingga nggak usah dibaca, mungkin cukup kegiatan itu adalah ini, dengan tujuan untuk apa yang mau dicapai, output umumnya, itu saja yang penting. Ya, waktu cuma 5 menit saya berikan nanti kita untuk presentasi. Nah, oh ya, ini yang silahkan saya minta untuk berkreasi sendiri nanti bagaimana menampilkan tabel ini, menceritakan kegiatan yang di tabel ini dalam sebuah naskah atau dalam sebuah bahan tayang. Nah, kita kan lusa atau ujiannya, si lusa kan, besok 1 hari full, silahkan Anda buat ini. Saya tidak ada acuan yang baku karena ini style orang, gaya orang beda-beda. Yang prinsip bahwa Anda bisa presentasi dengan bagus nanti pada saat ujian, yang waktunya sangat singkat. Itu. Kemudian nanti kalau bisa diuploadnya tetap ke PDF ya, jadi convert ke PDF naskahnya. Tapi sebelum di-convert, tolong periksa kembali. Setelah di-convert juga periksa kembali tentang tata artistiknya, tata kerapian daripada naskah ini.
hurufnya disamakan, kemudian kiri kanannya dilihat kerapiannya. Karena bagian daripada penerapan salah satu nilai itu. Anda bisa membuat laporan atau naskah dengan bagus. Berarti Anda termasuk orang yang kompeten kan? Nah, menghasilkan kompeten yang ketiga nilai. Nah, di sini kompeten terbaik itu pokoknya menghasilkan terbaik. Masalah. Nah, kompeten. Nah, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, kan bagian itu ya, Anda bisa membuat. Nah, ini harus diterapkan ini nanti. Laporannya, naskahnya harus bagus. Bagaimana supaya bagus? Kita kan ASN yang smart, sekarang harus bisa membuat naskah yang rapi. Nah, tuh kira-kira. Oke, itu jadi nanti saya akan ingatkan kembali di chat. Saya tulis nanti tentang itu slide tadi yang utama tadi ya, ada 4 topik. Nah, jadi hanya judul sekaligus perkenalannya, kemudian isunya apa, kalau mau ditambah latar belakang cukup datanya saja singkat, tapi enggak juga enggak apa-apa, tujuan manfaat dan langsung kegiatan. Yang paling banyak nanti kegiatan itu. Kegiatan yang kita harus bisa menceritakan dengan bagus, termasuk apa alasan Anda melaksanakan itu. Kenapa harus melaksanakan seperti itu kalau isunya seperti itu? Nah, jadi kemampuan menghubungkan dengan agenda 3 maupun agenda 2 itu juga tanggung jawab kita masing-masing, tapi nggak usah diceritakan, nggak usah dibaca panjang-panjang itu saya untuk yang terkait itu cukup kegiatannya. Mengingat waktu kita sangat terbatas di presentasi nanti. Ya, saya rasa bagus ini sudah untuk latar belakangnya saya sudah lihat semua. Jadi yang dikirim ke grup ini sudah yang perbaikan toh yang terakhir ini, yang sudah fix ini ya, yang sudah jadi. Ya, Pak. Nah, oke. Hanya beberapa nanti mungkin saya berikan masukan kalau nggak apa-apa nanti tinggal redaksional sedikit-sedikit, tapi langsung aja nanti waktu ujian supaya saya ada bahan juga untuk memberi masukan nanti. Redaksional kecil-kecil nanti. Nah, tapi sudah itu saja. Yang penting rapikan ya sekarang ya. Rapikan pengetikannya. Beberapa pengetikan rata kiri rata kanannya coba dilihat kembali tuh. Ada beberapa teman yang pengetikannya kok kayak nggak rapi. Coba kalau ngetik A misalnya subbabnya 2.1, ratanya di sebelah mana? B-nya kemudian subbabnya di sebelah mana? Subbab berikutnya mbok rata dengan itu lagi gitu loh. Kok ada yang subbab 1 ratanya di rata betul dengan ini. Subbab berikutnya masuk ke dalam lagi. Coba kalau konsisten ya, konsisten. Kalau awalnya rata kiri semua, maka rata kiri semua. Kalau di subbab pertama anak subbabnya masuk 5 ketukan misalnya, ya anak di subbab berikutnya ya masuk begitu semua. Jadi jangan bolak-balik beda-beda gitu antara subbab itu. Itu konsistensi penulisan itu dari awal sampai akhir itu supaya dijaga. Rapi jadinya nanti. Kalau dari substansi, dari kegiatan, adalah nggak sementara itu dulu. Nanti kalau saya kasih masukan lagi malah bongkar lagi. Nanti kalau pengujinya memberi masukan, kalau ada penguji memberi masukan ada 2 kemungkinan nih ya. Tidak berarti semua masukan penguji kalau dia memberikan saran pada kegiatan tidak berarti Anda harus terima. Artinya tidak mutlak Anda terima semuanya, tidak mutlak seperti itu. Bisa saja ya bukan Anda punya pertimbangan khusus untuk menolak secara halus. Ya. Nah, jadi tidak mutlak saran penguji itu pasti kita terima, tidak. Nah, Anda bisa, yang penting argumentasinya apa? Jadi ada argumentasi yang wajar, yang benar tentang kenapa Anda tidak menerima saran itu. Nah, yang tahu persis kegiatan itu adalah Anda sendiri dan mentor. Sehingga setelah ini maka komunikasikan dengan mentor. Besok ada waktu 1 hari, waktunya Anda untuk berkomunikasi dengan mentor. Nah, jangan sampai nanti pada saat ujian terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pendapat antara Anda dengan mentor. Pada secara teknis, mentor adalah pembimbing teknis, sehingga tahu kondisi teknisnya, kegiatannya itu yang tahu persis mentor.
Nah, kalau bisa jangan sampai nanti besok malah mentornya yang menguji atau menyalahkan ya. Nah, ya waktunya ini untuk berkoordinasi, konsultasi, memaparkan, menjelaskan ke mentor dengan baik. Waktu ini beberapa gambarnya sudah disetujui, sudah ditandatangani mentor, berarti sudah ketemu mentor, sudah membaca naskahnya. Mentor sudah membaca naskah kita belum? Tiap saya sudah kemarin Pak, sama diminta sama mentornya yang dalam bentuk yang sudah di print. Oke, bagus Kak, seperti itu. Di awal mentor dikasih tahu. Makanya jangan sampai nanti mentor itu bertanya pada ujian. Nah, pertama, kan logikanya ini sejak isu kan saya minta sudah berkomunikasi dengan mentor. Jadi harusnya sudah mentor tidak bertanya-tanya lagi. Harusnya saya harus kamu ganti ini yang jangan sampai terjadi seperti itu nanti ya. Nah, jadi mentor betul-betul sudah paham isi daripada rencanamu itu nanti. Saya harapkan seperti itu. Oke, jadi setelah ini berarti sudah semua yang semua lembarnya berarti sudah ada, tinggal root yang kelewatan ya. Maaf, nanti root saya buatkan lagi. Kemudian setelah ini saya akan kirim kembali ke grup yang sudah saya insert tanda tangannya. Kemudian nanti silakan gabungkan dengan naskah berikutnya baru konvert PDF. Nah, teknik untuk menggabungkan bisa toh, nggak ada masalah kan? Nah, ya mau sekarang sudah ASN yang smart semua kok. Nah, ini nggak susah itu menggabung-gabungkan itu. Di PDF juga. Jadi saya nanti tidak usah dikirimkan, saya akan buka di Collabjar ya. Jadi saya akan buka di Collabjar saja. Ini nggak usah dikirimkan ke grup lagi kalau yang sudah rapi. Yang penting tanggung jawab masing-masing ya. Dirapikan dengan bagus. Masih ada waktu. Kapan tadi Bu Muli memberikan waktu kapan? Paling lambat. Sampai jam 12 malam, Pak. Kapan? Hari ini? Iya, Pak. Hari ini. Oh, hari ini berarti hari ini setelah ini Anda punya kesempatan untuk memperbaiki naskahnya. Nah, perbaiki naskahnya, kemudian baru diupload. Sabar-sabar, karena batas waktu jam 12 kan 11.50 kan masih belum terlambat. Yang penting rapi, jangan keburu-buru, tapi kemudian ada yang diralat besoknya, atau saya paling kurang suka itu kalau yang ada yang begitu itu. Jadi jangan buru-buru untuk mengupload, diperiksa dulu dengan bagus. Oke, jadi untuk slide tadi ya seperti itu ya, judul, kemudian gabung dengan perkenalan saja langsung, kemudian isunya apa, dan latar belakangnya sampaikan secara lisan, secara lengkapnya. Kalau Anda mau tulis di situ karena takut lupa, nggak apa, tapi buat sesingkat-singkatnya. Nah, latar belakang kenapa isu itu diangkat. Isu diangkat karena untuk memperkuatnya kita gunakan data. Ya. Jadi ada data yang ditampilkan. Kemudian tujuan yang manfaat ke Pemda kemarin saya suruh nambah semua ya, saya tambah semua itu. Nah, menyelesaikan misi, membantu menyelesaikan misi Pemda nomor sekian pasti itu di Pemdanya. Baru nanti kegiatan. Jadi yang paling banyak Anda ceritakan di kegiatan. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan ya. Untuk bagian tujuan manfaat hanya untuk Pemda saja, Pak, yang untuk instansi dan tak usah. Semua atau yang saya suruh tambahkan yang Pemda. Kemarin kan banyak yang belum ada manfaat bagi Pemda. Tambahkan semua. Manfaat bagi Pemda adalah membantu penyelesaian misi nomor sekian bagi Pemda itu. Nah, yang ditampilkan berarti semua tujuan ada 2 toh. Manfaatnya silakan tergantung pada masing-masing, ada yang 3, ada yang 4. Itu ditampilkan semua. Nah, ya, Nita. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya Pak izin bertanya. Kan kemarin saya kirim jadwal ujian sama mentor. Nah, ada masukan dari mentor, katanya tambahkan SOP penanganan ibu hamil kek di rancanganku. Jadi itu yang saya mau tanya, Pak. Kalau saya tambahkan, mau ditambahkan di bagian mana? Kalau apa tambahannya? SOP penanganan ibu hamil kek. SOP? Iya. Berarti kamu bikin SOP. Sudah ada SOP-nya belum? Saya sudah saya cari, Pak. Nah, sudah ada saya bikin, tapi maksudnya
mau disimpan di rancangan itu. SOP-nya sudah ada. Iya, Pak. Atau kamu yang mau buat SOP? Saya mau tanya di puskesmas, Pak. Nah, tuh, kalau nambah jangan terlalu belakang gini, nanti kan masuknya di mana? Kamu kan cake. Nah, ada cake, kemudian harusnya sudah ada ya penanganannya. Tinggal kamu mungkin kalau ditambahkan itu SOP-nya berarti kamu masukkan kemana ya? Untuk tak bukanya dulu ya, kegiatanmu ya. Kegiatan SOP, masukkan di mentor, melakukan pembuatan leaflet, kemudian edukasi. SOP-nya kamu mau ngapakan? Kamu kesosialisasikan begitu? Atau kamu apakan? Maksudnya tidak, Pak. Pak mentor bilang katanya kasih masuk SOP penanganan ibu hamil cake di sini, Pak, di rancangan aktualisasi ini. SOP itu kan yang wajib tahu kan kita. Ya toh? SOP itu yang wajib tahu kan kita. Ini kegiatanmu adalah edukasi. Kenapa? Ke siapa masukkannya, untuk siapa? Untuk kita kan SOP itu untuk penyelenggara layanan kan? Iya, Pak. Kalau untuk yang dilayani itu SPM, standar pelayanan minimal. Nah, itu yang harus diberikan ke dia bahwa dia berhak menerima ini. Kalau SOP kita nggak perlu lagi kecuali kamu sosialisasi SOP kepada teman sejawatmu ya. Kayaknya nggak perlu di sini kalau saya lihat ini. Nah, karena kamu melakukan edukasi kepada masyarakat nggak perlu tahu SOP kita. SOP pegangan bagi kita untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat. Oke, kalau begitu, kalau mau dimasukkan, nanti coba komunikasi dengan dengan mentornya, Pak. Ini kita kegiatannya edukasi. Kalau kamu melakukan edukasi berdasarkan SOP, ya SOP adalah peganganmu untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat. Itu peganganmu SOP itu. Bukan untuk masyarakat. Kayaknya nggak usah lah kalau perlu. Ini nggak usah kamu. Itu yang penting nanti di sini jadi tolak ukur keberhasilan dari aktualisasimu nanti. Oke, nah, itu ya, Agni. Baik, ya, kalau nggak ada pertanyaan sekarang, karena nanti setelah ujian tidak ada penjelasan, sekaligus saya jelaskan di sini. Kalau ini sudah ujian besok, lusa, kan habis ujian kamu langsung laksanakan, kamu aktualisasikan, melapor, minggu depannya melapor, kemudian aktualisasi. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, catat semua pelaksanaan, tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, dokumentasinya apa, foto minimal. Kumpulkan semua. Yang kedua, kalau kegiatanmu berupa proses contohnya adalah edukasi. Nah, tadi Agni melakukan edukasi ke ibu yang mengalami KEK, kekurangan. Nah, kalau bisa ada video. Tapi hati-hati karena kita orang kesehatan, kalau video orang sehat itu nggak apa-apa. Tapi kalau pasien yang sakit, nah, tolong jangan sampai kelihatan mukanya. Kalau pasien yang sakit, beda dengan kita edukasi kepada orang yang sehat ya. Kalau misalnya edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya, nggak apa-apa. Tapi kalau menangani pasien yang sakit di rumah sakit, yang sedang rawat inap, hati-hati nanti kena apa? Etika privasi pasien, nanti kamu kena undang-undang nanti ya. Nah, termasuk nanti kalau memutuk pasien-pasien yang lagi dirawat inap, itu jangan sembarangan karena nanti privasi pasien kan harus dijaga, itu etikanya di penanganan kesehatan ya. Nah, jadi kumpulkan semua bukti-buktinya. Bukti terutama adalah foto, kalau proses kalau bisa divideokan, sehingga nanti penguji itu di ujian akhir nanti, karena
ujian akhir nanti itu ujian tinggal pembuktian apa yang kalian kerjakan saja. Penguji tidak datang, saya tidak datang, tapi saya bisa percaya bahwa kalian mengerjakan betul apa yang Anda rencanakan sekarang. Dengan cara apa? Dengan menampilkan bukti-buktinya. Sehingga silakan berkreasi, ya minimal itu ada foto, fotonya juga jangan foto harus bisa bicara ya. Foto bicara itu hanya fotonya itu punya arti bahwa itu orang lagi melakukan apa. Ini seni tersendiri juga ini mengambil foto ini. Jangan cuma foto menyusun naskah, kemudian Anda di depan laptop. Itu belum tentu nyusun naskah itu. Nah, gimana kira-kira menyusun desain leaflet? Kira-kira apa buktinya? Bahwa Anda sudah mendesain leaflet. Saya desainnya pakai laptop, betul ya. Tapi kan duduk di belakang laptop. Nah, kalau bisa juga layar laptopnya itu lagi menggambarkan apa kelihatan misalnya. Nah, itu supaya artinya itu berarti foto itu sudah bercerita, bisa bercerita, menggambarkan apa kegiatannya. Kalau cuma duduk di belakang laptop, di foto, ya itu bisa main game juga begitu, ngetik juga begitu. Nah, jadi Anda harus bisa membuat bukti yang bisa menjelaskan, foto itu bisa memperjelas apa yang Anda kerjakan. Kemudian kalau yang proses, kalau bisa divideokan. Yang berupa kertas-kertas, simpan baik-baik. Catatan-catatan, monitoring apa yang pretest, post-test, itu kan berupa kertas itu ya. Simpan dengan baik. Dan itu nanti pada saat ujian akhir, semua bukti-bukti harus dibawa. Urusan nanti dijilid atau tidak, urusan berikutnya. Yang jelas pada saat ujian akhir, semua bukti pelaksanaan harus dibawa. Anda buat videonya mana? Ya, yang diupload juga ada, silakan linknya apa. Tapi paling enggak video isinya kalau siapa tahu nanti pas ujian mau buka uploadan yang di YouTube kemudian signal jelek, Anda sudah simpan video yang sebenarnya jadinya suruh buka pakai laptop. Kemudian nanti kan ada yang video di upload di sosmed. Buktinya kalau sudah diupload di sosmed itu apa kira-kira? Dilihat dari komentar masyarakat, kemudian itu monitoringnya. Screenshot itu jadi foto. Kalau saya tuh linknya aja cantumkan di situ. Nah, bukti kalau sudah diupload berarti kan ada linknya, diupload di YouTube, link YouTube-nya aja cantumkan di naskah yang tulis. Begitu ditulis, maka penguji akan klik link itu, maka masuk ke channel YouTube-nya kan, misalnya. Itu kalau yang tidak perlu foto sebetulnya. Foto iya. Nah, tapi foto itu pun nggak bisa menggambarkan video itu kan. Tapi kalau linknya kan udah pasti bisa jalan. Nah, sehingga nanti kalau yang videonya diupload di sosmed, maka linknya contoh jangan lupa dicantumkan di laporan nanti. Teknik membuat laporan nanti sistematikanya saya akan kirim berikutnya setelah selesai ujian. Jadi harus ada catat kapan dilaksanakan, di mana tempatnya, kemudian tulis dengan singkat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan, tahapan kegiatan itu. Baru buktinya apa. Itu yang utama. Kemampuan kita selanjutnya adalah bagaimana kita sama dengan rancangan, menghubungkan atau menerapkan. Pada saat melakukan tahapan itu, Anda menerapkan nilai dasar apa. Saja. Dari totalnya bab 1, bab 2 sudah direncanakan, kemudian nanti sambung di pelaksanaan kegiatan bab 3 dan kesimpulan atau penutup di bab 4. Hanya itu saja. Tetapi yang paling utama itu tadi ya,
atau ujian akhir. Ujian pertama adalah pertanyaannya fokus pada kenapa Anda mengerjakan ini. Tanya fokus gitu. Kenapa Anda mengerjakan itu? Apa jawabannya kira-kira kalau kenapa Anda mengerjakan itu? Berarti apa? Jawabannya kira-kira apa kalau ditanya oleh penguji? Kenapa Anda melakukan edukasi? Kenapa si Okti tadi melakukan edukasi ke ibu hamil tentang KEK? Apa jawabannya? Agar ibu hamil mengetahui tentang bahaya KEK. Jadi jawabannya kayak karena masalah, karena di kampung saya banyak KEK begitu. Sehingga saya melakukan ini agar ibu-ibu yang menderita KEK mengetahui gitu ya, kembali ke permasalahan jawabannya. Makanya permasalahan itu jangan masalah itu jadi patokan utama permasalahan itu untuk melakukan kegiatan. Jadi sekarang fokus kepada kenapa Anda mengerjakan. Berarti karena ada masalah tadi, masalah yang prioritas itu. Nah, itu masalah prioritasnya ini, sehingga saya harus memberitahu dia dengan cara ini. Gitu. Masalahnya adalah di kampung saya, di tempat tugas saya banyak orang mengalami KEK. Maka saya harus beritahu dia supaya pintar mengerti, memahami tentang KEK. Cara saya adalah melakukan edukasi dengan menggunakan ini. Nah, itu yang harus dikerjakan. Ini konsep atau cara berpikir pada ujian rancangan. Nah, di ujian akhir berpikirnya adalah mana buktinya yang Anda sudah rencanakan di rancangan. Mana bukti kalau sudah dilaksanakan. Sekaligus apa hasilnya. Nah, catat memang itu. Jadi bukan hanya sekedar mana bukti dilaksanakan, tapi apa hasilnya. Sehingga Ogni, contohnya yang saya ingat terakhir Ogni, misalnya saya jadikan contoh bukan berarti hanya Ogni, contohnya Ogni akan melakukan edukasi ke KEK. Betul sudah dikerjakan, sudah ini buktinya saya melaksanakan ke sekian. Nah, hasilnya apa? Oh, saya mengedukasi 50 orang. Dari 50 orang itu kemudian setelah diedukasi berubah menjadi apa? Nah, berarti itu dikerjakan juga ya, hasilnya juga ada yang bisa Anda buktikan. Itulah pada proses monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi bertujuan untuk melihat keberhasilan, mengukur keberhasilan. Jadi kalau sekarang belum mantap nanti di gagasan monitoring evaluasinya, pada saat pelaksanaan tolong itu monitoring evaluasi ditujukan untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dari aktualisasi Anda ini dalam pemecahan masalah yang diangkat yang prioritas itu. Nah, caranya beda-beda, tidak harus sama, tergantung cara kita. Yang prinsip bahwa dengan monitoring dan evaluasi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aktualisasi saya itu berhasil merubah apa? Berhasil menjadikan yang semula begini menjadi begini. Yang semula ibu KEK-nya itu tidak ngerti tentang apa sih KEK itu dan tidak bisa melaksanakannya apa-apa, tidak ada tindakan apa-apa, saya edukasi sebanyak 50 orang, tapi ternyata 50 orang itu pun hanya 10 orang yang menindaklanjuti misalnya. Itu berarti hasilnya. Gimana Pak, kalau edukasi saya nanti orangnya nggak ngikuti semua, nggak masalah. Yang penting ada laporannya, Pak. Diedukasi 50 orang, setelah diedukasi hasil monitoringnya belum ditindaklanjuti oleh, karena ada contohnya si Ruth kan berkunjung ya, jadi ada yang berkunjung ya. Nah, kemudian di hasil monitoringnya setelah dikunjungi sudah saya ajari loh padahal kemarin, tapi setelah saya monitoring berikutnya kok nggak dikerjakan juga. Ya nggak apa-apa, itu kan terserah dia. Ya kita tinggal nanti dievaluasi, di hasil evaluasi, di laporan evaluasinya ada sesuatu yang salah tadi. Maka nanti apa yang harus dilakukan perbaikan berikutnya. Yang penting hasil monitor evaluasi Anda mengetahui kalau berhasil seperti apa. Kalau tidak berhasil penyebabnya apa. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada yang semua tidak, kemudian nggak berhasil, kemudian gagal, harus aktualisasi lagi, enggak. Kalau tidak berhasil, berarti dari proses monitoring evaluasi Anda menemukan apa yang menyebabkan ketidakberhasilan itu. Sehingga nanti ditindaklanjuti dengan cara apa. Apa yang harus dirubah. Itu tujuan monitoring evaluasi. Ya. Ya, gambaran tentang kerangka pikir seperti ini sekarang sudah mulai harus masuk ke kita. Saya tidak fokus kepada naskah cukup itu saja. Karena kita, tapi sekarang bagaimana kita menjelaskan alur daripada kegiatan kita.
apa alasannya mengerjakan itu. Nah, kemudian nanti juga setelah mengerjakan itu mau diapakan. Nah, jadi apa alasannya? Kembali tadi ya, permasalahannya. Karena adanya masalah. Masalahnya bla 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 bla. Dengan data seperti ini. Makanya di latar belakang kemarin saya selalu minta datanya mana, datanya mana. Jadi kita mengatakan bermasalah itu kalau ditunjang dengan data yang kuat. Nah, konsep itu mari kita bawa cara berpikir seperti itu. Ya. Nah, jadi harus ada data yang kuat untuk menunjang permasalahan kita. Nah, oke. Nah, selesai semua, Anda kerjakan, mungkin ada revisi, mungkin tidak. Tergantung nanti hasil ujian dari Sabtu. Kalau ada revisi, ya ada revisi, tapi saran penguji sekali lagi tidak mutlak harus diterima. Karena yang menguji itu belum tentu juga paham teknisnya kita. Nah, kita orang kesehatan, yang menguji belum tentu orang kesehatan. Jadi pertimbangannya apa? Secara teknis nanti kalau sarannya saran tentang kegiatan teknis, maka Anda berkomunikasi minta persetujuan mentor. Tinggal ya saja. Kalau administratif kan narasi ini tambah pilih ganti pilih. Ya sudah, berarti itu harus dikerjakan karena itu hanya tulisan saja kan dalam narasi kan. Terus latar belakang tambahkan undang komunikasi dengan mentor poin sih tidak bisa, kalau lain tidak fokus ya, kalau tidak bisa juga. Kali 1 bulan, semua dari karena nggak bisa dicantumkan sakit hasilnya juga bisa tunjuk karena apa? Kenapa? Karena akhirnya kan tatap nanti ya. Makanya tunjuk nanti bahwa ini pretest postest ke bawah ujian sudah dikerjakan karena buktinya ada pretest 50 orang tidak semua tidak mutlak kita harus dijilid nanti. Kita mengatur ujian strategi ujian nanti ya, supaya karena ini nggak ada waktu lagi kita untuk penjelasan. Jadi sesi terakhir saya gunakan untuk mempermantap rancangan dan rancangan udah 40 Sudah Pak ya, jadi supaya maksudnya